Takbir. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang cantik burung balam. Burung balam di tengah lapang. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah kurang senang. Apa kabar semua jamaah, sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Al-habaib al-afadil al-ulama al-a'izza matta'anallahu bituli umurihi. Mudah-mudahan dengan panjangnya umur para habaib dan ulama kita mendapatkan barokah ilmunya insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, sahibul majlis yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita hidup di akhir zaman. Ombaknya kencang, anginnya puting beliung, karangnya tajam. Kalau tidak ada tempat berpegang, maka kita akan tenggelam di dalam fitnah yang luar biasa. Mudah-mudahan kita sampai anak cucu kita sampai hari kiamat selamat semuanya insyaallah. Siapa saja tempat kita berpegang di akhir zaman ini, maka pada kesempatan yang singkat ini ada 5 tempat kita berpegang. Siapa yang berpegang kepada yang 5 ini, insyaallah selamat dunia akhirat. Kira-kira yang 5 ini bisa diingat? Belum saya sampaikan. Yang pertama tempat kita berpegang adalah al-ulama warasatul anbiya. Berpegang yang pertama adalah kepada ulama. Siapa itu ulama? Apakah profesor, apakah doktor, apakah anggota MUI? Ulama innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ulama adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Doakan supaya Ustadz Abdul Somad termasuk yang takut kepada Allah. Siapa itu ulama? Ulama adalah pewaris para nabi, di antaranya mewarisi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekolah yang melahirkan sarjana, tapi tidak banyak yang melahirkan ulama. Karena ulama sampai hari ini sekolahnya belum ada. Yang ada sekolah mengeluarkan sarjana, tapi ketika dia berdakwah menapaki tapak-tapak yang sudah dilewati oleh Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah dia menjadi ulama pewarisnya para nabi. Sekarang banyak orang takut menyekolahkan anaknya sekolah agama. Mau sekolah sarjana hukum, mau masuk SE sarjana ekonomi, mau masuk polisi dan tentara, karena menurutnya ini adalah profesi pekerjaan yang menjanjikan. Nanti kalau anaknya sekolah agama, masuk pondok, susah dapat kerja, nggak dapat uang banyak. Saya sekolah agama dari mulai madrasah ibtidaiyah, tsanawiyah, aliyah, kuliah, sampai sekarang masih hidup. Saya kurus ini bukan kurang makan, memang sudah takdirnya begini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan takut anaknya sekolah agama.
Sekarang banyak orang kalau datang laki-laki meminang anaknya, yang sarjana ekonomi welcome, yang sarjana hukum silakan jadi mantu, yang polisi, tentara, pengacara, hakim, jaksa langsung diterima. Tapi kalau yang pulang dari Mesir LC nggak diterima. LC lagi cemas. Siapa itu pulang dari Mesir nggak diterima? Saya. Dulu waktu pulang nggak diterima. Kalau sekarang ada yang mau nerima. Kalau anaknya sekolah disarankan masuk sekolah agama, nanti dia nanya, Ustadz, nanti kalau anak saya sekolah agama gimana kerjanya, gimana makannya? Nanti dia nggak bisa dapat kerja, dia nggak makan. Kalau ada orang selalu mempertanyakan makan, saya khawatir itu kalau diperiksa di USG ke rumah sakit, itu otaknya dekat dengan lambungnya. Sengaja Allah menciptakan otak ini di atas, lambung ini di bawah, jaraknya 3 jengkal, supaya kita jangan terlalu memikirkan makan. Karena yang selalu memikirkan makan tidak berhenti itu sapi. Cobalah tengok sapi hari raya kurban. 10 sapi dipajang, diikat. Satu saudaranya disembelih meregang nyawa. Bismillahi Allahu Akbar. Yang 9 masih tetap juga mengunyah makan. Kalau ada saudaranya disembelih di Palestina, di Israel, dia masih juga lagi nyaman makan di KFC, itu sapi. Saya tahu ini video rekaman saya malam ini kalau diupload nanti orang banyak caci maki saya. Dulu saya awal-awal ceramah memang khawatir kalau dicaci maki. Sekarang malah sudah terbiasa. Malah kalau nggak dicaci saya heran. Loh kok nggak ada yang nyaci nih sekarang. Haters pada kemana? Jangan-jangan belum cair ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau hari ini kita masih punya ulama, maka berpegang teguhlah kepadanya. Apa kata Allah? Fas'alu ahla dzikri. Tanya ulama, in kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak tahu. Mobil rusak, bawa ke bengkel, takut benerin mobil. Handphone rusak, bawa ke tempat servis HP, takut benerin HP. Motor rusak, bawa ke tempat servis bengkel motor. Tapi ketika agamanya rusak, dia benerin sendiri. Inilah orang tidak mengerti. Tidak paham dia bahwa agama ini kita tidak mengerti, tidak paham, sulit, ribet, jelimet, susah, payah. Kita tinggal tanya saja kepada ulama. Mereka mondok, ada yang 7 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun. Kita tinggal datang, soan, nanya, kita tinggal amalkan sami'na wa ata'na. Setelah kita dengar, kita patuh, kita taat, insya Allah ulama kita masuk surga, kita pun juga insya Allah akan masuk ke dalam surga insya Allah. Amin ya Rabbal. Belajarnya kemana? Kamu belajar di mana? Belajarnya kepada Kiai Anu. Kamu belajar kemana? Saya belajarnya kepada Ustadz Anu. Bagus. Kamu belajar di mana? Saya belajar kepada Kiai Google. Al-isnad minad din. Sanad keilmuan ini bagian dari agama. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Maka perhatikan kamu mengambil agama kamu dari siapa. Syarat ulama 3. Yang pertama, akidahnya musti ahli sunnah wal jamaah, Imam Abul Hasan al-Ash'ari. 2, fikihnya musti bermazhab. Mazhab paling tua Imam Hanafi. Nomor 2 Imam Maliki, nomor 3 Imam Syafi'i, nomor 4 Imam Hambali. Tasawufnya mesti tasawuf sunni, berpegang kepada sunnah. Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Junaid Al-Baghdadi. Itulah dia ahlus sunnah wal jamaah. Jangan belajar kepada khawarij, jangan belajar kepada murjiah, jangan belajar kepada wahabi, jangan belajar kepada syiah, jangan belajar kepada qadariyah,
jangan belajar kepada Mu'tazilah, jangan belajar kepada sekuler, jangan belajar kepada liberal, jangan belajar kepada ateis, jangan belajar kepada agnostik. Boleh saya belajar nonton YouTube Ustadz? Boleh. Dengan syarat, perhatikan ulama yang di YouTube itu 3. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni, maka silakan ambil pelajarannya. Jangan belajar kepada AI. Banyak sekarang belajar ke AI. Karena ada suaranya di YouTube, ada suaranya di internet, tapi orangnya tidak ada di alam nyata. Saya sering lihat yang ada di YouTube, tapi saya sudah bolak-balik ke Malaysia, ke Kuala Lumpur, dia nggak ada di sana. Namanya Upin Ipin. Itu nggak ada di alam nyata. Termasuk Jarjit, Meme, dan Bang Saleh. Nggak ada di alam nyata. Dia ada di AI. Ini tidak benar. Kemarin datang tamu 2 orang ke rumah. Bisik-bisik, malu dia langsung nanya ke saya sambil bisik. Kalian mau apa? Mau nanya masalah fikih, nanya hadis, yang bisa saya jawab, yang nggak bisa nanti saya cari jawabannya. Mau nanya apa? Ditunjukkannya video. Ustadz, kami nonton di YouTube ada video ini. Mohon maaf, video jual obat kuat. Saya bilang ini penipu, pembohong. Ini bukan saya, ini AI. Suaranya dipakai suara saya, wajahnya wajah saya, tapi bukan saya. Ini fitnah akhir zaman yang luar biasa. Enggak tahu kita nanti, tapi orang yang belajar ke saya, yang ngerti akhlak, yang paham akidah, dia yakin 100% bahwa itu bukan saya. Itulah pentingnya kita mulazamah, talaqi, duduk belajar kepada guru-guru kita. Jadi yang pertama tempat kita berpegang adalah ulama. Insya Allah di bumi Jawa, di Nusantara masih lagi banyak para ulama-ulama kita, insya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu dekat dengan para ulama, sehingga nanti ketika ulama kita masuk ke surga, kita mendapatkan syafaatnya insya Allah. Amin ya Rabbal. Yang kedua, siapa tempat kita berpegang di akhir zaman ini? Taraktu fikum amraini, aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara. Intamasaktum bihima, kalau kamu pegang yang 2 ini, lan tadillu abada, kamu tidak akan sesat untuk selamanya. Siapa yang pertama? Yang pertama kitab Allah, Al-Quran. Lalu siapa yang kedua? Yang kedua adalah wa itrata ahli baiti, ahli baitku, keturunanku, zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang selalu kita sebut dalam salat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di Mesir ini kantor Al-Azhar, Masyikhatul Azhar, dipimpin oleh Grand Syekh Al-Azhar. Zaman saya dulu belajar, nama Grand Syekh Azharnya namanya Syekh Sayyid Muhammad Tantawi, meninggal, digantikan oleh Syekh Ahmad Thayyib yang sekarang. Di samping Grand Syekh Al-Azhar ada satu kantor namanya Naqabatul Ashraf. Naqabah persatuan, Ashraf jamak dari syarif. Kalau 1 syarif, kalau 2 syarifani, kalau 3 ashraf, syurafa. Naqabatul Ashraf, kantor persatuan syarif-syarif keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi Al-Husaini, Syekh Abdul Halim Mahmud Al-Husaini, Syekh Jabar Al-Hasani, sekarang Grand Syekh Azhar Syekh Ahmad Thayyib Al-Hasani. Ujung namanya kalau tidak Al-Hasani, Al-Husaini. Saya berangkat ke Maroko. Di Maroko juga zuriat keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kota namanya Casablanca, ibu kota Maroko. Di Casablanca ini ada satu masjid namanya Masjid Hasan II. Masjid Hasan II Raja Maroko, di tiang tengah masjid itu tertulis Hasan II
anak Muhammad 5, anak Hasan 1 yang nasabnya sampai kepada Sayyidina Al-Hasan, anak Sayyidatuna Fatimah, anak Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan kita di Indonesia? Adakah Al-Hasani? Adakah Al-Husaini? Adakah Naqabatul Ashraf? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya anak perempuan namanya Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah punya anak laki-laki namanya Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Al-Husain punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ali. Karena ibadahnya hebat, digelar dengan Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya anak laki-laki namanya Muhammad Al-Baqir. Sayyidina Muhammad Al-Baqir punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ja'far As-Sadiq. Ja'far As-Sadiq gurunya Imam Hanafi. Ja'far As-Sadiq punya anak laki-laki namanya Musa Al-Kazim. Ada lagi Ismail, ada lagi Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi punya anak laki-laki namanya Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib punya anak laki-laki namanya Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi punya anak laki-laki namanya Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Al-Muhajir artinya pindah karena dia hijrah dari Baghdad, Irak menuju Yaman, negeri yang pernah didoakan Nabi, Allahumma barik lana fi yamanina. Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir punya anak laki-laki namanya Ubaidillah. Ubaidillah punya anak laki-laki namanya Alawi. Keluarga Ba Alawi, keluarga Alawi. Itulah dia keluarga Alawi yang turun ke bawah. As-Saqqaf, Al-Haddad, Al-Jifri, bin Syihab, bin Syekh Abi Bakar. Maka ini semuanya adalah orang yang kita cintai. Cinta bahasa Arabnya hub. Orang yang dicintai Habib. Orang yang mencintai Habib. Habib itu artinya dua, mencintai dan dicintai. Kenapa mereka dipanggil Habib? Karena kita cinta kepada mereka. Karena ada darah Nabi dalam badan mereka. Mengapa mereka disebut Habib? Karena mereka pun cinta kepada kita. Karena mereka mendakwahkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sampai hari ini para habaib masih ada. Masih ada As-Saqqaf, masih ada Al-Haddad, masih ada Al-Idrus, masih ada bin Syihab, masih ada bin Syekh Abi Bakar. Yang sebagiannya hadir bersama kita. Doakan supaya Abdul Somad dan anak keturunannya termasuk pencinta zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau tempat berpegang kita ini masih ada. Tapi Ustaz Somad kami baca dalam hadis katanya suruh berpegang dua, Al-Quran dan Sunnah. Betul, Al-Quran dan Sunnah itu dalam hadis riwayat Imam Malik dalam kitab Muwatta dan dalam kitab Imam Al-Hakim namanya Al-Mustadrak. Tapi dalam Sahih Muslim Al-Quran dan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah bertentangan antara dua hadis ini? Antara Al-Quran dengan Sunnah, dengan Al-Quran dengan Ahli Bait? Tidak bertentangan. Karena kata Imam Nawawi, makna Ahli Bait karena mereka litamassukihim bis sunnah. Karena mereka berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim, ada dalam Sunan Nasa'i, ada dalam Sunan Ibni Majah, ada dalam Sunan Tirmidzi, ada dalam Sunan Musnad Ahmad bin Hanbal, ada dalam Sunan Ad-Darimi, ada dalam Musnad Ahmad bin Hanbal. Dia tertulis di atas kertas, tapi sunnah yang berjalan dari mulai sorbannya sampai jubahnya, sampai jenggotnya, sampai siwaknya, sampai tongkatnya, sampai cincin di kelingkingnya. Itu ada pada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita memanggilnya Sayyidina. Karena Nabi mengatakan Innal Hasan wal Husain.
sayyida syababi ahlil jannah. Sesungguhnya Al-Hasan dan Al-Husain pemimpin pemuda penghuni surga. Itulah mengapa kita menyebut mereka sayyidi, sayyidi Al-Habib, tuanku Al-Habib, orang yang tercinta. Maka di antara cara kita, kalau jamaah masih berpegang kepada ulama, masih selamat. Berpegang kepada Habib, masih selamat. Apa bedanya ulama dengan Habib? Ulama mewarisi ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib mewarisi darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memangnya Ustaz Somad tidak keturunan Nabi? Saya keturunan Nabi, Nabi Adam. Siapa di sini yang tidak mengaku keturunan Nabi Adam berarti keturunan monyet. Mohon maaf, jangan tersinggung. Bukan kata saya, kata Charles Darwin. Kata Darwin, manusia ini berevolusi dari monyet. Lalu kemudian anehnya kenapa monyet yang sekarang nggak ikut evolusi? Apa dia nggak daftar? Kalau memang manusia ini kelanjutan dari monyet, kenapa dia tidak berevolusi terus menjadi makhluk yang baru? Kenapa dia bertahan di sini? Itu beberapa di antara kebobrokan teori Darwin. Kita semua berasal dari tanah. Kullukum min Adam. Semua kamu dari Adam. Wa Adam min turab. Adam dari tanah. Diciptakan dari tanah. Berjalan di atas tanah. Dan kita akan masuk ke lubang tanah. Dan akan dimakan cacing tanah. Maka kita terima takdir ini. Saya tidak merasa berkecil hati. Saya tidak hasad dan dengki. Saya menghormati orang yang dimuliakan Allah dengan darahnya. Ada dimuliakan Allah dengan nasabnya. Ada dimuliakan Allah dengan nasibnya. Kalau nasib tidak dapat, paling tidak jangan sampai nasab tidak dapat. Sudahlah nasab nggak dapat, nasib pun nggak dapat. Dua-duanya nggak dapat. Habib-habib insya Allah jelas nasabnya. Kita tinggal satu lagi nasib. Udah nasab nggak jelas, nasib nggak jelas. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita semua nasibnya jelas, nasibnya yang baik menurut Allah, yang baik menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد. Ulama sudah, habaib sudah. Siapa lagi tempat kita berpegang? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Setelah Allah, wa bil walidaini ihsana. Yang ketiga tempat kita berpegang adalah ayah, orang tua. Siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku? Ayah mendapatkan satu. Maka jangan sampai mendurhaka kepada ayah. Ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah kalian aku tunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Al-isyraq, syirik. Insya Allah kita sudah selamat dari syirik. Kita tidak menyembah batu, tidak menyembah lembu, tidak menyembah kayu, tidak menyembah hantu. Uququl walidain. Insya Allah kita tidak durhaka kepada orang tua. Maka dosa setelah syirik kepada Allah, yang kedua adalah durhaka kepada orang tua. Maka yang masih ada ayahnya, pulang dari kajian malam ini, belikan makanan yang paling enak, belikan sarung, belikan peci, berikan kepada ayah yang ayahnya sudah meninggal dunia.
untuk ayah-ayah kita semua yang sudah meninggal dunia, untuk mereka semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Begitu cara membaca Al-Fatihahnya. Karena di beberapa tempat saya lihat banyak orang untuk almarhum ayah kita, bapak kita, nenek kita, moyang kita, guru kita, Al-Fatihah. Allah. Seperti dapat bakwan panas. Allah. Wa in khatimul Qur'ana. Kalau mereka menghatamkan Al-Quran satu khatam 30 juz. Kana hasanan. Kata Imam Syafi'i. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Meninggal tahun 204. Diriwayatkan oleh Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Meninggal 676. Dalam kitab Riyadhus Shalihin. Min kalami Sayyidil Mursalin. Wa in khatimul Qur'ana. Kalau dia khatamkan satu khatam Al-Quran 30 juz. Kana hasanan. Bagus. The best. Mantap. Wapi tenan. Kalau sanggup menghatamkan 30 juz Al-Quran. Kalau enggak sanggup 30 juz Al-Quran. Inna likulli syai'in qalban. Segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Quran Yasin. Hatinya Al-Quran adalah Yasin. Ibu-ibu, bapak-bapak masih baca Yasin? Yasin wal Qur'anil innaka laminal ala siratim tanzilal aziz litudhira qauman ma unzira aba'uhum. Yakin saya masih baca Yasin. Soalnya di tempat lain baca Yasin udah enggak dari awal, ujung aja. Turjaun, fayakun. Masih membaca Yasin, alhamdulillah. Paling bagus satu khatam Al-Quran. Enggak sanggup khatam Quran, Yasin. Enggak sanggup Yasin, Al-Fatihah. Enggak sanggup Al-Fatihah. Semarang ini dekat laut kan? Masuk kau ke laut. Enggak ada gunanya hidup di Semarang, buat macet aja. Ngabis-ngabisin beras aja. Apa yang bisa kita balaskan untuk ayah kita? Melepuh kulitnya kepanasan untuk sekolah. Berapa kali dia enggak jadi ganti baju hari raya untuk hidup kita. Membacakan Al-Fatihah pun kita tidak mau. Dalam kitab Ajaib wa Gharaib Sa'ah wa Sa'ah ditulis oleh Abu Amar Al-Misri. Ada seorang anak laki-laki durhaka mau membunuh ayahnya. Dia bawa bapaknya ke tengah gurun. Sampai ke tengah gurun dia mau pancung bapaknya. Pas mau dia pancung bapaknya, kata bapaknya, "Sik. Kalau bahasa kampung saya, wait a minute. Tunggu sebentar. Ada apa, Pak? Kamu mau mancung saya di sini?" "Iya. Ada satu yang aku mau sampaikan ke kamu." "Apa?" "Disinilah dulu aku memancung bapakku. Dan sekarang ternyata kau anakku akan memancung aku. Kalau kau memancung kepalaku di sini, berarti nanti cucuku juga akan memancung kepalamu. Kalau sekarang kita letakkan bapak kita ke panti jompo, insya Allah 30 tahun lagi kau akan diletakkannya di panti jompo. Tidak apa-apa. Kalau kau pancung kepala bapakmu, insya Allah anakmu juga akan memancung. Kalau kau mau berhenti dari mata rantai kedurhakaan ini, stop." Akhirnya tidak jadi, dia pancung bapaknya. Dia bawa pulang ke rumah. Dia hentikan mata rantai kedurhakaan itu. Kalau bapakmu jahat, kalau bapakmu perampok, kalau bapakmu playboy cap tupai, jangan kau lanjutkan kejahatannya. Stop, jadilah orang baik. Insya Allah anak-anakmu akan menjadi orang baik. Saya melihat ini adalah orang-orang baik. Dan yang membuat acara malam ini juga adalah orang baik. Mudah-mudahan kita semua bersatu dalam kebaikan insya Allah. Amin ya Rabbal. Siapa yang masih hidup bapaknya, pulang dari sini
pijat-pijat kakinya. Ternyata kaki yang sedang letih itu enak kalau dipijat. Jangan nanti sampai umur kita 40, 50 terasa nilu. Oh, alangkah indahnya kalau bapak saya dulu saya buat begini. Tapi ternyata dia sudah mendahului kita meninggal dunia. Maka tidak ada jalan lain beramal soleh untuk mengirimkan mereka. Mereka sedang berada di alam barzah. Mereka melihat kita malam ini. Bapak saya melihat apa yang saya lakukan malam ini. Walaupun dia tidak lagi ada di alam dunia. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa qul i'malu, beramallah kamu. Fasayarallah, yang akan melihat amal saya ada 3. Yang pertama Allah. Yang kedua Rasulullah. Yang ketiga wal mu'minun, orang beriman. Kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranil Azim. Orang tua di alam barzakh melihat amal anaknya. Ayah saya melihat amal saya malam ini. Oh, ternyata anakku sedang menyampaikan tausiah di Semarang di depan para jamaah sekalian. Mudah-mudahan saudaraku semua yang ayahnya sudah meninggal dunia, mereka juga melihat secara live langsung dan tidak macet-macet karena nggak pakai paket. Semuanya itu karena perbuatan baik. Begitu juga kalau kita buat dosa, buat jahat, maksiat. Na'udzubillah. Mudah-mudahan yang dipertontonkan hanyalah amal kebaikan-kebaikan saja insya Allah. Amin ya Rabbal. Berikutnya yang ke. Saya bukan gak ingat, saya mau ngetes jamaah ini masih sadar atau enggak. Soalnya ada di tempat lain saya ceramah, berikutnya yang keberapa? Terserah Ustaz lah, yang penting cepat saya mau pulang. Berikutnya yang keempat. Man ahaqqun nas bi husni suhbati. Siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku? Ummuka. Summa man? Mbokmu. Summa man? Your mother. Ibumu. Ibumu, ibumu. Kenapa ibu dapat 3? Kenapa saya laki-laki dapat 1? Kenapa kita laki-laki dapat 1? Sedangkan mereka perempuan dapat 3. Karena mereka bisa melakukan 3 hal yang tidak bisa kita lakukan. Mereka mengandung, mereka melahirkan, mereka menyusukan. Kalau kita mau dapat 3, coba kita mengandung. Kenapa yang mengandung itu perempuan? Karena mereka sabar. Seandainya saya disuruh mengandung, mungkin sebulan aja habis itu saya letakkan. Kenapa mereka yang melahirkan? Karena mereka makhluk yang dipilih Allah. Meregang nyawa, robek daging kulitnya. Apa balasannya? Air susu dibalas air tuba. Maka mereka dapat 3. Siapa di antara laki-laki yang ingin merasakan melahirkan, pulang dari sini, beli mangga, makan telan bulat-bulat, besok pagi keluarkan bulat-bulat. Siapa yang mau merasakan menyusukan, yang punya anak kecil, ambil anaknya, letakkan. Saya sudah pernah nyoba, nggak mau dia. Anak kecil pun tahu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk surga kadang bukan karena amal kita. Nabi Musa bertanya, "Ya Allah, siapa temanku masuk surga nanti?" Kata Nabi Musa, "Temanku nanti di surga siapa?" Kata Allah, "Temanmu di surga nanti penjual daging di sana." Nabi Musa datang ke pasar mau ngelihat siapa itu. Pas dia lihat penjual daging, rasa-rasanya nggak meyakinkan dia masuk surga. Kenapa dia bisa masuk surga? Ternyata setelah selesai jualan, dia ambil berapa potong daging, dia pulang ke rumah. Sampai di rumah dia cincang, habis itu dia masak. Setelah matang dia suap ibunya. Setelah dia suap ibunya, ibunya kenyang. Ibunya mengangkat tangan, "Ya Allah, masukkan anakku ke dalam surga bersama Nabi Musa alaihissalam." Pernahkah ibu mendoakan anak ibu seperti ibu? Setelah selesai ibu kenyang, ibu katakan, "Ya Allah, masukkan anakku ke dalam surga bersama para habaib dan bersama Ustadz Abdul Somad." Gimana saya mau mendoakan anak saya masuk surga dengan Ustadz Somad? Saya aja nggak yakin Ustadz masuk surga.
Kalau ibu selama ini hanya menyuapkan anak, yummy. Robahlah besok pagi. Setelah itu, ya Allah, masukkan anakku ini ke dalam surga bersama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk surga bukan karena amal kita, tapi karena doa ibu. Ingat, sebanyak apapun amalmu, kau bisa masuk neraka karena doa ibumu. Lewat ibunya di depan tempat ibadah orang Bani Israel, tempat ibadahnya Som'ah, tidak pernah keluar dari Som'ah. Makanan dikirim. Saya heran kok adik-adik ini dari tadi ngelihat ke sana, rupanya saya lebih besar di situ. Makanan dikirim, pakaian dikirim, pakaian kotor diambil dicucikan. Dia nggak pernah keluar dari Som'ah. Lalu kemudian lewat, mohon maaf, wanita lewat ibunya di depan memanggil, ya Juraij. Menurut dia lebih baik beribadah daripada menyambut panggilan ibu. Panggilan yang kedua, ya Juraij. Dia juga tetap dengan ibadahnya. Panggilan ketiga, ya Juraij. Dia juga tidak menyahut, dia diam. Apa kata ibunya? Allahumma la tumithu hatta turihi wujuhal mumisat. Jangan matikan dia sebelum matanya melihat wanita tuna susila. Menurut hukum alam, tidak mungkin matanya melihat wanita tuna susila. Karena dia tinggal di Som'ah, dia beribadah. Tidak mungkin. Tapi skenario Allah terjadi. Apa yang terjadi? Tak lama setelah itu ada seorang perempuan yang mengandung. Dan ketika ditanya, siapa yang menghamilimu? Dia menjawab, yang menghamili saya adalah Juraij. Juraij ditarik dari Som'ah. Tempat ibadahnya dihancurkan rata dengan tanah. Lalu dia ditarik, digeret. Hai Juraij, kamu penipu, penjahat, pembohong. Mengaku beribadah. Ternyata perempuan ini hamil karena kamu. Kata Juraij, jangan hukum saya. Tunggu anaknya lahir. Nanti setelah anaknya lahir, baru jatuhkan hukuman. Anaknya lahir. Setelah anaknya lahir, Juraij menusuk pusar anak itu dengan telunjuknya sambil berkata, who is your father? Bapakmu siapa le? Anak itu menjawab, Ra'il Ghanam. Bapak saya pengembala kambing. Di saat itu juga Bani Israel bersimpuh sujud. Karena yang bisa menunjuk itu di Bani Israel cuma dua. Bayi yang ditunjuk Juraij dan Sayyidina Isa, Nabi Isa alaihi salam. Lalu mereka minta maaf, maafkan kami Juraij, kami akan mengembalikan Som'ah yang sudah kami hancurkan dari emas. Enggak perlu, kata Juraij. Kenapa? Karena Allah hanya ingin menunjukkan doa seorang ibu yang luar biasa. Maka ibu kalau ingin anaknya baik, panggillah dengan panggilan yang baik. Oh calon ulama besar, oh calon gubernur tanpa ikut pilkada. Panggil dia dengan baik. Jangan memanggil anak, oh anak setan. Untung anaknya nggak berani ngelawan. Kalau anak berani, sebentar ya, mama setan. Nauzubillah. Maka ucapan ibu luar biasa, Bu. Saya selalu ditanya orang, apa amalan Ustadz? Apa zikir Ustadz? Apa riyadhah Ustadz? Saya bilang saya nggak pernah punya zikir amalan khusus apa-apa. Saya hanya mencintai para habaib. Kalau saya ketemu, saya cium tangan mereka, saya minta doakan, saya minta wirid. Dan saya sayang dengan ibu saya. 11 tahun saya jaga ibu saya. Saya pulang dari Maroko 2008, 2019 beliau meninggal waktu saya ceramah.